حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وسعادة وخير الأوامر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أما بعد. Hadratal mukarramin, segenap para habaib, para asatid, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus murabbi ruhi wa qalbi sayyidil walid al-habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf atalallahu umrah fi siha wal afiyah, dan juga mudir Ma'had Sunniyah Salafiyah Harangge Ustadz Abu Bakar, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar peristiwa atau kisah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan barokahnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada Rasul dan Nabi-Nabi dianugerah peristiwa yang mulia, yang hebat seperti yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena keagungan daripada peristiwa yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengabadikan di dalam satu ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau dulu mungkin peristiwa Isra dan Mi'raj tidak rasional, peristiwa keimanan. Akan tetapi Dr. Mahmud Asy-Syarif, seorang ulama dari Azhar, beliau mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj peristiwa keimanan dan sangat rasional dan bisa dijabarkan. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dulu orang-orang jahiliyah mereka mengingkari peristiwa daripada syakus sadar. Nggak mungkin, karena nggak ada alat yang canggih kedokteran di zaman itu, sehingga syakus sadar dibelah dadahnya Nabi Muhammad diingkari oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ya let, kata Dr. Mahmud Syarif, seandainya mereka orang-orang jahiliyah mereka hidup di zaman sekarang, mereka tidak akan mengingkari semua peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang kalau ada orang yang sakit, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Alat-alatnya sudah canggih, alat-alatnya istimewa, bahkan melakukan pembedahan atau operasi nggak perlu berhari-hari, beberapa menit sudah bisa dilakukan daripada pembedahan. Sehingga kata Dr. Mahmud Asy-Syarif, kalau mereka dulu hidup sekarang,
mereka tidak akan ingkar dengan melihat daripada kecanggihan alat-alat zaman sekarang seperti membelah daripada dada dan langsung ditutup saat itu juga. Apa guna daripada dibelah dadanya Nabi Muhammad sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Dikatakan oleh Dr. Mahmud Asy-Syarif, Nabi ini akan melakukan satu perjalanan ilahi, perjalanan yang tidak sama dengan perjalanan manusia seperti biasanya. Seseorang itu kalau melakukan perjalanan jauh, pasti mereka mempersiapkan daripada perbekalan. Orang yang melakukan perjalanan umroh mempersiapkan paspornya, mempersiapkan segala persyaratan-persyaratannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj dibelah dadanya, tak lain untuk dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima anugerah yang besar, sehingga di sini perlu persiapan. Orang-orang para kosmonot astronot itu yang melakukan perjalanan keluar angkasa, mereka tidak melakukan perjalanan langsung. Mereka dikarantina 4 bulan sampai 6 bulan. Apa? Mencoba daripada kehidupan yang ada di angkasa. Kalau kita di dunia, kita melempar batu ke atas, jatuh ke bawah. Kenapa? Ada gravitasi. Tapi tidak ada di angkasa. Itu sesuatu yang kita lempar semuanya terbang. Kenapa? Karena tidak ada gravitasi. Sehingga mereka itu diisolasi terlebih dahulu, dicek jantungnya, dicek darahnya, dicek semua fisiknya. Untuk apa? Sebelum melakukan perjalanan keluar angkasa. Begitu juga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena perjalanan ilahi, perjalanan surgawi baginda Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah di dalam hati Nabi Muhammad bukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia biasa, tapi keyakinan yang kuat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah berikan ilm, Allah berikan hikmah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan disingkap hijabnya oleh Allah dan bisa memandang zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibelahnya dada tersebut adalah persiapan daripada baginda Nabi besar untuk bermuajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan subhanalladzi asra. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat tasbih, tidak dimulai dengan alhamdulillah atau dengan yang lainnya? Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih karena 2 hal. Yang pertama, li'annal Arab yusabbihu inda ru'yatil amril ajib. Orang Arab itu sejahil-jahilianya mereka, sebodoh-bodohnya mereka, tapi ketika mereka melihat sesuatu yang luar biasa di luar akal mereka, mereka mengucapkan kalimat tasbih. Faka'annallaha ajaba ala jami'i khalqi bima asda ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Isra'i wal Mi'raj. Seakan-akan di sini kata Ibn Jauzi, Allah ingin membuat takjub bukan satu orang, semua orang, bukan cuma orang-orang Mekah, semua orang, semua makhluk yang ada di atas bumi dibuat takjub oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimulai dengan subhana. Kenapa? Tidak ada yang bisa memperjalankan Nabi Muhammad kecuali Al-Wahidul Ahad, baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Jauzi, kharaja makhrajarrat alaihim. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membantah daripada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tadi kita baca ketika Nabi turun daripada Mi'raj,
Ketika Nabi menceritakan kepada Abu Jahal, apa yang terjadi? Apakah Abu Jahal menerima ceritanya Nabi Muhammad? Menikmati daripada cerita yang disuguhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Abu Jahal justru mendustakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad, secara tidak langsung yang mereka dustakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala membela dengan kalimat subhanalladzi asra. Seakan-akan Allah ingin mensucikan dirinya daripada tuduhan orang kafir atas kebohongan yang dituduhkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perjalanan dimulai dari tempat yang suci, Masjidil Haram, dan diakhiri peristiwa Isra di Masjidil Aqsa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, tafaulan bit takdis, berharap mendapatkan kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad bukan kendaraan yang dipakai seperti zaman sekarang, tapi seekor hewan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibuat tunggangan untuk kekasih tercintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang saat itu mengingkari daripada peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Lagi-lagi Dr. Mahmud Syarif mengatakan seandainya mereka hidup zaman sekarang, munkiril amas, mereka yang mengingkari saat itu, saat ini mereka akan taslim, akan mempercayai daripada peristiwa daripada Isra dan Mi'raj. Kalau saya boleh mengatakan, kata Dr. Mahmud Syarif, ini buraq al-isim alal musamma, baroko. Apa baroko itu? Petir. Gimana petir itu kalau menyambar? Kilat, sangat cepat. Seperti itu kecepatan daripada buraq, melebihi daripada kecepatan suara dan kecepatan daripada cahaya. Kalau saya boleh mengatakan, kata Dr. Mahmud Asy-Syarif, kita mengatakan as-saruh al-ilahi, ini buraq, roket ilahi ini ibaratnya. Sekarang kita bisa menyaksikan, kalau dulu dari Mekah ke Palestina itu perlu waktu yang sangat panjang. Perjalanan pulang pergi syahrain, 2 bulan. Tapi kalau sekarang ada pesawat komersil mungkin 2 jam berangkat, 2 jam pulang, justru ada yang lebih cepat lagi. Pesawat-pesawat tempur itu milik Rusia Su-35, punya Amerika, itu 10 menit sudah sampai. Ini menandakan bahwasanya Nabi telah melebihi daripada mereka terlebih dahulu sebelum terjadinya kecanggihan-kecanggihan alat-alat yang ada. Nabi Muhammad sudah mengalami daripada peristiwa yang terlebih dahulu. Kalau kita membuka Google, dibuka, itu orang yang terkaya di dunia melakukan perjalanan keluar angkasa nggak 1 jam, 15 menit. Artinya apa? Mereka yang hidup zaman dulu sekarang ada, tidak akan ingkar dengan peristiwa daripada Isra dan Mi'raj yang dialami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bisa dicerna oleh akal daripada manusia. Subhanalladzi asra. Asra di sini as-sairu lailan, perjalanan malam hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan malam hari untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan perjalanannya? Kenapa tidak di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari? Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta abatan. Allah tidak menciptakan sesuatu ini ketepaan, kebetulan. Semua di dalam ciptaan dan takdir Allah ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya.
Ibn Dahya dalam tafsir mengatakan, karramallahu nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan bi umur. Kenapa dipilih malam hari? Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan waktu malam dengan beberapa. Di antaranya khurujuhu ilal ghari lailan. Ketika Nabi mau dibunuh, Nabi keluar ke gua saat itu, ke gua Thur, kapan? Malam hari. Bukan siang hari, bukan sore hari, tapi dipilihkan waktu malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Dahya, insyiqaqul qamar. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad dengan dibelahnya bulan, itu pun juga terjadi di malam hari. Wa imanul jinni bih. Ketika Nabi pulang, sebelum Isra Mi'raj ini, pulang dari Taif, Nabi itu sempat singgah di bawah kebun anggur milik daripada Rabi'ah. Setelah itu mau melanjutkan perjalanan pulang ke kota Makkah. Nabi sempat berhenti saat itu. Nabi sholat 2 rakaat. Ada beberapa daripada bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Nabi Muhammad saat itu. Kemudian yang keempat, kata Ibn Dahya, Allah menjadikan waktu malam lebih mulia daripada waktu siang. Semua ayat dalam Al-Quran, waktu malam disebutkan daripada siang terlebih dahulu. Wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Lail dulu, malam dulu yang disebutkan, baru nahar. Wa huwa alladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan. Kecuali 2 ayat. Kecuali 2 ayat, itu siang didahulukan daripada malam, itu pun banyak tafsir daripada ulama tentang ayat tersebut. Jadi malam lebih mulia daripada siang. Diangkatnya seorang wali oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kalau ada orang diangkat jadi wali siang hari, itu wali murid, bukan waliullah, wali murid. Sehingga sangat pantas waktu yang mulia, kejadian yang mulia ditempatkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kata Ibn Dahya. Lailan wa wulidal habib, dan juga dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari juga. Ini menunjukkan kemuliaan daripada waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-abd di sini, ini panggilan yang mulia. Kalau ada seseorang dipanggil menjadi abad hamba, ini bukan panggilan yang rendah, ini bukan panggilan yang hina. Manusia yang paling agung dan paling mulia dipanggil oleh Allah dengan bi'abdihi. Padahal para nabi-nabi itu dipanggil dengan namanya masing-masing. Salamun ala Ilyasin, ya Yahya, ya Adam, semua dipanggil dengan namanya sendiri-sendiri. Tapi tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan namanya abdihi, abdun. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, guru daripada Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dan Syekh Khatib Syarbini, beliau dalam kitabnya Fathur Rahman, kenapa Nabi Muhammad dipanggil dengan abdun? Li'anna sifatal ubudiyah al-mudhafa ilallah min asyrafil maqamat. Sifat penghambaan ketika disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu paling mulianya suatu kedudukan, paling tingginya suatu jabatan yang dimiliki oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil dengan abdun, itu baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Aufi, beliau mengatakan, laisat lil mu'min sifatun atamma wala asyrafa minal ubudiyah. Tidak ada sifat yang paling sempurna dan paling agung bagi seorang hamba seperti sifat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan abdun di sini bukan penghinaan kepada Nabi Muhammad, justru Allah mengangkat setinggi-tingginya derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Burhan An-Nasafi dalam tafsirnya,
ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW sampai kepada derajat yang tinggi, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bima usyarrifuka, wahai Muhammad, dengan apa aku memuliakan kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Rabb, tansibuni ila nafsika bil ubudiyah. Ya Allah, Engkau memuliakan aku ya Allah dengan menisbatkan diriku, menjandarkan diriku dengan sifat penghambaan ya Allah. Padahal sudah sampai derajat yang tinggi. Kalau sekarang baru jadi ustadz di kampung, kadang-kadang kalau nggak dipanggil ustadz sudah marah. Kadang-kadang sudah imamanya itu sudah tinggi, cor-coran juga, kadang-kadang nggak dipanggil Habib sudah marah sekarang. Lihat baginda Nabi besar Muhammad SAW, bi abdihi, dipanggil dengan abdun. Kenapa? Karena Al-Imam Ali Ad-Daqqaq mengatakan, inna masyada wal uluhiyah hakikatan lillahi la ghair. Karena hakikat siyada, orang dipanggil sayyid, tuan, dan yang semisalnya, itu hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW banyak melihat daripada kejadian-kejadian di dalam perjalanannya. Di antaranya Nabi melihat Nabi Musa sholat fi qabrih tadi. Nabi melihat Nabi Musa sholat di kuburannya 2 rakaat. Bahkan Nabi berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan para nabi-nabi pun, dan meminta Nabi Muhammad untuk menjadi seorang imam. Pertanyaannya, bagaimana orang yang hidup bisa mendapati kehidupan daripada orang yang mati? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Karena orang-orang yang mati ibaratnya mereka hidup. Sering Al-Fakir ini mendengar daripada ceramah nasihat daripada guru kami Al-Habib Taufik, manusia itu ketika hidup di dunia dengan jasad dan roh, tapi yang dominan jasadnya kalau di dunia. Tapi ketika di barzakh yang dominan adalah rohnya. Di sini Dr. Muhammad Syarif mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratnya merubah daripada alam untuk Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi yang hidup melihat kehidupan orang yang mati? Kalau digambarkan yang gampang, kata beliau, kita ini kalau ada di dalam ruangan tertutup, nggak ada angin, kira-kira panas atau dingin? Panas. Kita nyalakan AC, kita pencet mode cool yang dingin, apa yang terjadi? Dingin. Di sini ibaratnya, kata beliau, Nabi ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala dirubah modenya dari mode manusia yang hidup di dunia alam bashar, dirubah dalam hayat barzakhiyah, kehidupannya dirubah. Jadi tidak ada yang tidak rasional daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang asalnya beliau dalam halah madiyah, dalam halah adiyah, dalam kehidupan manusia biasa yang lebih dominan daripada faktor fisiknya, jasmaninya, tapi saat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rohnya yang lebih dominan sehingga bisa menyaksikan kehidupan yang ada di alam barzakh. Dari situ Nabi Muhammad naik ke langit. Ketika naik di langit, seakan-akan Nabi Muhammad SAW dirubah kehidupannya seperti hayatul malaika, kehidupan daripada malaikat. Yang asalnya Nabi di dunia bertanya sama Jibril, apa itu Jibril? Dijawab, ketika ada di langit Nabi Muhammad langsung berbicara langsung dengan apa? Dengan malaikat, dengan para nabi-nabi yang ada di langit-langit dan juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Muhammad menembus daripada Sidratul Muntaha, beliau kehidupannya di atas daripada fauqal malaika, kehidupan di atas malaikat. Malaikat sendiri tidak mampu. Buktinya dalam hadis Nabi Jibril mengatakan, lau taqaddamtu lah taroktu, lau taqaddamta anta ya Muhammad lah tarokta. Jika aku
selangkah saja maju wahai Muhammad, diriku akan terbakar. Tapi kalau engkau wahai Muhammad yang melangkah, lahtarokta, kamu akan menembus semuanya wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Di sini lihat bagaimana keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi. Al-Imam Fakhrur Razi beliau mengatakan al-abd huwa ismun lil jasadi ma'arruh. Abdun itu nama untuk jasad yang ada roh di dalamnya. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukan cuma dengan rohnya, tapi dengan jasad dan rohnya pada saat itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Nabi itu sering mondar-mandir ke Masjidil Haram, sholat di hadapan Ka'bah. Suatu saat Abu Jahal berkata kepada kawan-kawannya, apakah Muhammad masih sujud di depan Ka'bah? Mereka menjawab iya. Demi Allah, kata Abu Jahal, la'afiru wajhahu alab turab. Kalau sampai aku melihat ini Muhammad sujud lagi, aku akan injak-injak daripada kepalanya. Seperti biasanya, Nabi itu bukan orang penakut, bukan jabban. Nabi sholat seperti biasanya. Abu Jahal melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal mendekat kepada Nabi Muhammad, ingin menginjak-injak daripada kepala suci Nabi Muhammad SAW, ingin menunaikan daripada sumpahnya. Apa yang terjadi? Ketika mendekat kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal melihat ada parit yang isinya api yang membara, kemudian ada sayap daripada malaikat, dan terpental itu Abu Jahal sampai tergulung-gulung dalam tanah. Tanya orang-orang kafir, Abu Jahal, mereka sambil mentertawakan, kenapa kamu ini sampai jatuh? Aku melihat ada api dan sayap. Apa kata Nabi Muhammad? Laudana minni lahtatofathul malaikatu udwan. Seandainya mendekat ini Abu Jahal kepadaku, dipotong-potong ini sudah tangan badannya oleh malaikat Jibril. Abdan idza shalla. Ini menunjukkan abdan, orang yang sholat saat itu Nabi Muhammad. Nabi sholat, roh atau jasadnya saat itu, roh dan jasadnya, sehingga bi abdihi di sini roh dan jasad daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, tadi sudah disebut asro. Asro itu artinya malam. Kenapa masih disebut lailan? Dikatakan oleh Al-Imam Zamakhsyari, disebut kata lailan di sini untuk takkid, untuk menekankan bahwasannya peristiwa ini tidak ada keraguan. Peristiwa ini terjadi di malam hari. Ditekankan oleh Allah bahwasannya ini peristiwa memang di malam hari. Tidak ada perbedaan pendapat dari ulama siang malam, siang pagi, tapi di malam hari. Al-Hafidz As-Sakhawi, lailan ini biasanya di sini menggunakan lailan, bukan lailatan. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau menggunakan lailatan itu listi'abil lail, perjalanan semalam penuh, itu lailatan. Kalau lailan itu beberapa waktu daripada malam. Makanya di sini kata Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya, lailan pakai nakiro bukan ma'rifah. Kalau al-laila sudah jelas nanti perjalanannya ini jam berapa, pulangnya jam berapa, tapi lailan di sini kata Imam Zamakhsyari, ini nakiro, menunjukkan taklilu muddatil isra, bahwasannya peristiwa ini peristiwa hanya sebentar yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Di sini finishnya Masjidil Aqsa. Kenapa kok diberangkatkan ke Masjidil Aqsa finishnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Fathul Bari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan Masjidil Aqsa ini ma'dinu arwahil anbiya,
tempat berkumpulnya roh daripada Nabi itu ada di Masjidil Aqsa. Tujuan Nabi diberangkatkan ke situ, Allah ingin memuliakan para nabi, bukan memuliakan Nabi Muhammad. Allah ingin memuliakan para nabi dengan diziarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Ibn Hajar, Allah ingin menunjukkan kiblat yang 18 bulan Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam Sahih Bukhari, Nabi ini sebelum menghadap ke Ka'bah 18 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Di sini Allah ingin menunjukkan, ini loh kiblat yang engkau wahai Muhammad dulunya menghadap sebelum ke Ka'bah. Yang ketiga, kata Ibn Hajar, Padang Mahsyar itu tanah Palestina. Padang Mahsyar itu tanah Palestina. Tanah Baitul Maqdis, bukan Palestina, Baitul Maqdis. Apa tujuan Nabi Muhammad diberangkatkan ke situ? Agar supaya Nabi menginjakkan kakinya di Baitul Maqdis, sehingga ketika umatnya dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan barokahnya Nabi, mereka dimudahkan hisapnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran tidak disebutkan Nabi Mi'raj. Nabi cuma diceritakan Isra-nya saja ke Masjidil Aqsa. Tidak diceritakan ke Sidratul Muntaha dan yang lainnya. Kenapa? Al-Imam Ibn Abi Jamrah dalam kitabnya Bahjatun Nufus, beliau mengatakan, seandainya Nabi langsung Mi'raj, nggak pakai Isra, kalau orang-orang kafir tanya sama Nabi Muhammad, Nabi mau menceritakan keadaan langit itu bingung. Yang bingung bukan nabinya, tapi pendengarnya belum pernah ke langit. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Isra-nya di sini, sehingga kalau ada orang yang yu'anid, yang menentang Nabi, membantah, Nabi bisa menceritakan bagaimana bentuk daripada Masjidil Aqsa, berapa jumlah daripada tiangnya, pintunya, jendelanya, jarak ke masjidnya, bisa diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan persis seperti itu Nabi ditanya oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu, oleh orang-orang kafir. Panjang sebenarnya hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak cukup waktu yang singkat ini untuk mengupas daripada lautan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mengimani daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita menjalankan, melakukan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ibadah salat. Ibadah salat 5 waktu. Insya Allah oleh-oleh Nabi Muhammad ini kalau kita jalankan, kita lakukan dengan sepenuh hati, terutama dilakukan dengan berjamaah, dimudahkan kita semuanya masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak berbicara di sini kecuali atas perintah daripada guru kami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.